Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Mardiani, Sarjana Pendidikan. Saya guru SMP Negeri 2 Subah, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran dalam rangka memperoleh nilai uji kinerja. Berikut saya bawakan formulir pendaftaran saya. Selamat menikmati video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah hari ini hadir semua? Baik, alhamdulillah kalau hadir semua. Apakah kalian sudah siap untuk belajar IPA pada pagi hari ini? Baik, kalau siap, silakan saya cek dulu. Coba mana buku paketnya? Oke, bagus. Membawa semua ya. Terus bahan ajarnya mana? Bagus. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian sudah menyiapkan diri dengan baik. Nah, baiklah anak-anak, supaya pembelajaran kita nanti berjalan dengan lancar, kita awali dulu dengan berdoa, ya, supaya kalian dapat diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan rezeki kefahaman. Marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, apakah kalian pernah melihat petir? Petir ya. Nah, petir merupakan salah satu dari contoh listrik statis ya. Nah, apakah kalian pernah belajar tentang listrik statis sebelumnya, anak-anak? Belum ya? Dari SD belum pernah ya? Oh ya, kita akan belajar tentang listrik statis. Nah, dengan belajar listrik statis, kalian bisa melihat kebesaran Allah lewat listrik, anak-anak. Ya, dan manfaatnya kalian menjadi tahu listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah 1. Melalui pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat memberi contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan kritis. Yang kedua, melalui percobaan gejala listrik statis, peserta didik dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosokkan pada rambut yang kering dengan kritis. Ketiga, melalui model discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik dengan benar. Keempat, melalui pendekatan scientific approach, peserta didik dapat menjelaskan
interaksi dua muatan listrik dengan benar. Yang kelima, melalui model discovery learning, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop dengan kritis. Itu nanti tujuan yang harus kita capai. Baik, kamu habis ini nanti akan melakukan suatu percobaan. Kegiatannya pada pagi hari ini adalah yang pertama, kamu akan melakukan percobaan, kemudian kamu akan berdiskusi. Setelah berdiskusi, kamu akan melakukan presentasi, dan setelah itu menyimpulkan. Itu kegiatan yang akan kita lakukan. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kalian pentas dulu, ya. Di sini sudah berdiri siapkan soal pretest. Silakan anak-anak bisa mau perwakilan dari setiap kelompok maju untuk mengambil soal pretest. Silakan anak-anak diambil. Kalau sudah hadir semua dibagikan, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 3 menit dari sekarang. Pretest ini untuk melatih kemampuan awal kamu, untuk mengidentifikasi kemampuan awal kamu, pengetahuan kamu tentang listrik statis. Silakan dikerjakan semampu kamu. Baik anak-anak, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar yang ada di PPT ini, ya. Nah, itu gambar apa anak-anak? Penggaris yang sudah digosokkan dengan rambut yang kering, kemudian didekatkan dengan serpihan. Baik anak-anak, dari peristiwa itu, ya, coba perhatikan anak-anak. Halo. Baik anak-anak, dari peristiwa tersebut, ya, mungkin kalian ada yang ingin ditanyakan. Silahkan ajukan pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Silahkan. Oke. Baik, satu. Iya, baik. Nanti satu persatu ya anak-anak ya. Baik, yang pertama pertanyaannya untuk Elsa ya. Silakan Elsa, mau bertanya apa? Nama saya Elsa Biaringirum dari kelompok 1 ingin bertanya bagaimana jika menggunakan penggaris besi, apakah kata akan menempel pada penggaris? Oke, bagus pertanyaan dari Elsa. Gimana sih kalau penggarisnya diganti dengan besi? Itu kan penggaris plastik ya. Elsa penasaran nih, kalau penggaris besi apa yang terjadi gitu. Oke, selanjutnya kelompok 2, siapa yang mau bertanya?
kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana jika ukuran kertas diperbesar? Apakah kertas akan terangkat? Oke, bagus. Ya, Sarif pertanyaannya bagus juga ya. Bagaimana jika kertasnya itu diperbesar tidak serpihan, Bu? Apakah bisa tertarik kira-kira? Gitu. Baik. Yang lain? Kelompok 3. Ya. Silakan, Mbak Bunga. Nama saya Bunga Apriliani dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah pengertian listrik statis? Oke, bagus sekali. Apakah pengertian listrik statis? Bagus ya, Mbak Bunga bertanya, apa sih pengertian listrik statis? Iya, bagus. Terus selanjutnya, oke, nih dari siapa Rizia kok? Ya, dari kelompok 5. Oh, 4, ya silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizadi Kurniawan dari kelompok 4. Ingin bertanya, mengapa kertas dapat menempel mendekati penggaris? Oh gitu, baik ya. Bagus ya. Rizia bertanya, apakah kertas, mengapa kertas bisa menempel di penggaris? Ya, nanti dibuktikan ya. Baik. Ya, silakan pertanyaan untuk kelompok 5. Nama saya Ananda Trisna Tabiani dari kelompok 5 ingin bertanya, mengapa peristiwa itu dapat terjadi? Wow, keren ya, bagus. Mengapa ya peristiwa itu kok bisa terjadi? Tuh, bagus sekali ya pertanyaannya. Kemudian kelompok 6 ya. Siapa ini? Aminu. Ya, silakan Aminu. Kenalkan, nama saya Awi Wazir dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, apakah listrik statis bisa nyetrum? Oke, bagus. Apakah listrik statis itu bisa nyetrum? Wah, bagus. Jadi banyak sekali pertanyaan yang diajukan ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita percobaan. Nanti apa penasaran kamu itu bisa dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang akan kamu lakukan. Silakan, karena di sini banyak yang harus dibawa. Jadi saya kira anak-anak satu kelompok bisa 4 anak ya maju, satu kelompok satu dulu. Silakan untuk mengambil bahannya karena di sini banyak, berarti per kelompok aja dulu. Silakan diambil. Sudah, sudah diambil semua. Jadi 3 ya. Iya. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan kamu melakukan percobaan eksperimen yang pertama. Ya. LKPD-nya dibuka, anak-anak. Silakan langkah-langkahnya diikuti.
Untuk yang satu ya, percobaan satu ya. Yuk kita lanjut ke percobaan 2, yaitu apa namanya itu ditaruh di sini ya. Anak ini tolong ditaruh di pinggir. Jadi dia harus di pinggir, pinggir ya, pinggir. Kemudian dicoba satu lagi dibuka saja kanannya. Nah, ini nanti ditaruh di sini. Yang kedua itu kan, nah ini kan ditaruh di sini, tapi posisinya nanti ini di apa jadinya gosok, yang satunya juga digosok. Nah, ini. Ini anak pakai benang digunting, nanti yang dicantolkan itu PVC-nya. Kalau kondisi kayak gitu tidak bisa, kamu boleh mengganti pakai dia gantung, paham? Silakan ngambil benang dulu. Misalnya tidak bisa ganti ini, tapi dicoba dulu. Bisa. Oke, anak, karena kamu sudah melakukan percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3 yang cukup melelahkan ya. Karena di situ ada 3 kegiatan yang kamu lakukan, ya. Oke, untuk selanjutnya adalah presentasi. Tolong pada saat temanmu presentasi, ya kamu juga harus menghargai dengan cara memperhatikan ya temanmu yang sedang presentasi, jangan bercerita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil percobaan dari listrik statis. Percobaan pertama memberi muatan listrik pada batang plastik, PVC, dan plexiglass. Hasil pengamatan batang PVC kain penggosok wol. Hasil pengamatan kertas mendekati PVC. Batang PVC kain penggosok sutra. Hasil pengamatan kertas mendekati PVC. Batang plexiglass kain penggosok wol. Hasil pengamatan kertas mendekati plexiglass. Batang plexiglass kain penggosok sutra. Hasil pengamatan kertas mendekati plexiglass. Kesimpulan: 1. Jika digosok dengan kain wol, maka batang PVC menjadi bermuatan negatif. 2. Jika digosok dengan kain sutra, maka batang plexiglass
menjadi muatan positif. Percobaan kedua, interaksi muatan listrik pada batang plastik bermuatan. Hasil pengamatan, batang yang diletakkan PVC tolak menolak, batang yang diletakkan PVC yang didekatkan plexiglas tarik menarik. Kesimpulan, satu, muatan yang sejenis akan saling tolak menolak. Dua, muatan yang berlainan jenis akan saling tarik menarik. Percobaan ketiga, prinsip kerja elektroskop. Hasil pengamatan, satu, didekatkan pada batang PVC bermuatan, daun elektroskop membuka. Disentuhkan batang PVC bermuatan, daun elektroskop membuka. Didekatkan dengan batang bermuatan sejenis, daun elektroskop membuka. Disentuhkan dengan batang bermuatan sejenis, daun elektroskop membuka. Didekatkan batang bermuatan berlawanan jenis, daun elektroskop menutup. Disentuhkan batang bermuatan berlawanan jenis, daun elektroskop menutup. Bermuatan lalu disentuh dengan jari, daun elektroskop menutup. Kesimpulan, jelaskan mengapa daun elektroskop dapat terbuka. Karena adanya muatan. 2. Jika batang bermuatan ke elektroda elektroskop, maka muatan pada batang akan terbuka. 3. Jika batang bermuatan disentuh elektroda elektroskop, maka muatan pada batang akan terbuka. Adakah teman-teman yang ingin menanggapi? Adakah teman-teman yang ingin menanggapi? Saya, Ibu Suciadi dari kelompok 5 ingin menanggapi presentasi dari kelompok 2. Saya setuju dengan hasil presentasi dari kelompok 2 dan saya ingin bertanya, mengapa kertas dapat menempel pada plexiglas? Terima kasih atas pendapatnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jawabannya adalah karena plexiglas dan kertas muatannya berbeda dan sehingga terjadi tarik menarik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali presentasinya untuk Diva ya, dan kelompok 2 gitu ya. Runtut bahasanya, nanti semoga teman-teman yang di belakangnya juga bisa seperti itu. Silakan kelompok 3 sudah siap? Oke, maju silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Setelah mengamati gambar di atas, akan timbul beberapa pertanyaan di benak kita. Selanjutnya, tulislah pertanyaan yang muncul di benak kalian berdasarkan kegiatan di atas. 1. Mengapa kertas dapat bergerak menempel mendekati penggaris? 2. Bagaimana jika menggunakan penggaris besi? 3. Mengapa peristiwa dapat terjadi? 4. Apakah pengertian listrik statis? 5. Apakah listrik statis bisa menyetrum? 6. Bagaimana jika ukuran kertas lebih besar? 7. Bagaimana jika penggaris plastik tidak dikosongkan pada rambut kering? Hasil pengamatan 1. Batang PVC dengan wol.
kertas menempel pada PVC dengan sutra. Hasil pengamatan, kertas menempel pada PVC. Plexiglas dengan wall, kertas menempel pada plexiglas dengan sutra. Hasil pengamatan, kertas menempel pada plexiglas. Kesimpulan, jika digosok dengan kain wol, maka batang PVC akan menjadi panas. Jika digosok dengan kain sutra, maka batang plexiglas akan menjadi panas. Hasil pengamatan, jika batang PVC diletakkan dengan PVC, hasil pengamatan akan tolak menolak. Jika PVC dengan plexiglas akan tarik menarik. Kesimpulan, satu muatan yang sejenis akan tolak menolak, dan muatan yang berlain jenis akan tarik menarik. Perlakuan pada elektroda elektroskop. Didekatkan batang PVC bermuatan akan membuka. Disentuhkan batang PVC bermuatan akan membuka. Didekatkan dengan batang bermuatan sejenis akan membuka. Disentuhkan dengan batang bermuatan jenis akan membuka. Didekatkan batang bermuatan berwarna jenis akan menutup. Disentuhkan batang bermuatan berwarna jenis akan menutup. Bermuatan lalu disitu dengan jari akan menutup. Kesimpulan, jelaskan mengapa pun elektroskop dapat terbuka karena terdapat muatan. 2. Jika batang bermuatan ke elektroda elektroskop, maka muatan pada batang akan terbuka. Jika batang bermuatan disentuh elektroda elektroskop, maka muatan pada batang akan menutup. Ya, ada yang akan teman-teman tanggapi? Saya Aulia dari kelompok 6 ingin menanggapi kelompok 3. Saya setuju. Saya ingin bertanya, mengapa PFC dan PFC kalau didekatkan saling tolak menolak? Terima kasih atas tanggapannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Karena PVC-nya bermuatan sama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi presentasi, kita akan menyimpulkan kegiatan pada pagi hari ini. Kesimpulannya untuk pertama, apa pengertian listrik statis, anak-anak? Listrik yang perpindahan Iya, perpindahan arusnya terbatas sudah dibuktikan ya. Buktinya bagaimana anak-anak? Ketika tidak digosokkan, tidak terjadi lompatan muatan, kan kertasnya jadi nggak bisa bergerak ya. Itu berarti listrik statis itu sifatnya sementara tuh ya. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu tadi sudah menganalisis penggaris yang digosokkan kemarin ya, sudah menganalisis penggaris yang digosokkan ke rambut gitu ya. Yang terjadi bagaimana? Serpihan kertasnya terangkat atau tertarik gitu ya.
tertarik. Itu karena apa Nana kok tertarik? Karena adanya muatan yang berpindah gitu ya. Muatannya terjadi perpindahan muatan sehingga kertasnya bisa tertarik. Baik. Kemudian kesimpulan yang ketiga. Nah, tadi kamu sudah mengidentifikasi ya jenis-jenisnya muatan listrik. Ada muatan apa aja? Muatan positif dan muatan negatif gitu. Kemudian tadi sudah dicoba kalau muatannya negatif dan negatif, bagaimana apa yang terjadi? Akan terjadi saling tolak menolak. Kalau muatannya sama akan terjadi tolak menolak. Kalau muatannya berbeda terjadi tarik menarik. Terus tadi juga kita sudah melakukan percobaan dengan menggunakan elektroskop ya. Nah, elektroskop itu berfungsi untuk apa ternyata anak-anak setelah kamu melakukan percobaan? Untuk mengetahui adanya muatan gitu ya. Baik, setelah tadi kamu juga sudah menyimpulkan sendiri-sendiri di LKPD, kemudian kita menyimpulkan bareng-bareng, maka selanjutnya kita akan mereview ya, mereview kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Kita tadi sudah melakukan apa saja anak-anak? Melakukan percobaan. Terus apa? Percobaan, diskusi, kemudian presentasi dan menyimpulkan. Tuh ya yang sudah kita lakukan. Terus bagaimana kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak? Menyenangkan tidak? Menyenangkan ya, kamu mendapatkan pengalaman baru gitu ya. Nah, baik. Kemudian untuk pertemuan berikutnya anak-anak nanti akan melakukan percobaan tentang hukum Coulomb ya. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah anak-anak menyiapkan balon, masing-masing kelompok menyiapkan balon yang berwarna ya. Mungkin satu hijau, satu biru, atau satu kuning, satu merah gitu ya nak ya. Nah, ditiup nanti ya. Nah, sama tali. Nah, tali nanti bisa disediakan di sini ya. Kita akan melakukan percobaan hukum Coulomb pertemuan berikutnya. Baik, kalau sudah kita akan evaluasi ya. Tadi sudah berjalan dengan lancar, berjalan baik. Bu Dini juga sudah menilai presentasi kalian. Saya lihat di sini aktif semua. Saking aktifnya itu ya, saking dia memperhatikan, malah tertawa gitu sampai kayak mau menggoda itu ya biasa ya. Satu dua yang seperti itu ya. Ya nggak apa-apa, mungkin saking tertariknya dengan materi ini. Jadi ketika ada yang presentasi, wah dia itu iseng gitu ya, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian ada yang semuanya terlihat aktif ya, fokus ya gitu. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kalau sudah yang terakhir kita post test ya anak-anak. Setelah tadi sudah melakukan kegiatan, kita post test ya. Tadi yang sudah perwakilan ke depan untuk mengambil soal post test. Saya beri waktu 3 menit, silahkan diambil.
Jadi nanti mungkin sampai pembelajaran terakhir kamu dengan saya. Ya. Baik anak-anak, apakah sudah semua? Nah, kalau sudah boleh dikumpulkan. Nah, dikumpulkan post-testnya aja yang dikumpulkan sama LKPD. Yuk, dikumpulkan. Acting masih acting. Dan semuanya anak, halo. Kalau sudah, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini.